Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yakub STH. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang berdasarkan isi Alkitab, dan itu terjadi kembali di dalam pelayanan saya, yaitu terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-24. Dan saudara nanti bisa lebih jauh membaca sendiri. Dan di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-24 ini adalah menceritakan tentang bagaimana yaitu pertemuan Elia dengan seorang janda Sarfat. Nah, ketika Elia berjumpa dengan janda Sarfat ini, dia datang langsung meminta makan dan meminta minum. Padahal kondisi keadaan janda Sarfat ini sendiri sudah diberitahukan oleh kepada Elia bahwa situasi keadaannya begitu memprihatinkan karena terjadi kekeringan. Dalam situasi krisis, bahkan kritis untuk janda tersebut, karena yang meminta itu adalah seorang hamba Tuhan, dia siap, dia bersedia untuk membuatkan apa yang diminta oleh hamba Tuhan Elia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, secara logika, secara manusia, ini tidak bisa dimasuk akal. Andai kata hal ini terjadi pada zaman sekarang, tentu orang tersebut pasti akan menolaknya. Karena untuk dirinya sendiri saja tidak mencukupi, apalagi harus berbagi. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi di sini kita melihat dia tetap melakukan apa yang diminta oleh seorang hamba Tuhan ini. Tentunya hamba Tuhan tidak sembarang hamba Tuhan. Sebab itu bagi saya pribadi ada saya istilahkan dua pengertian seorang hamba Tuhan. Saya bagi menjadi dua bagian. Satu, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, dan yang kedua, hamba Tuhan yang memakai nama Tuhan. Memang agak beda sedikit, beda tipis. Kalau hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan itu tentunya atas perintah Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan yang memakai nama Tuhan itu pasti datangnya dari diri sendiri, ikut-ikutan dengan memakai nama Tuhan, berusaha untuk melayani, kemudian buka pelayanan, jadi pendeta, sekalipun tidak disuruh Tuhan, dia kerjakan dengan kemauannya sendiri. Saya tidak akan membahas lebih jauh arah sana, tetapi saya akan membawa Bapak Ibu kelanjutan daripada cerita daripada Elia dan janda Sarfat ini. Setelah
atau ketika permintaannya Elia dituruti, dan apa yang terjadi? Begitu luar biasanya, mujizat yang luar biasa terjadi kepada janda ini. Tepung tidak habis, buli-buli tidak habis, sampai pada akhirnya krisis itu berlalu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hal ini terulang kembali beberapa tahun yang silam di dalam pelayanan kami, yaitu ketika akan membuka pelayanan misi kerajaan Allah, khususnya kaum marginal atau orang-orang gila di jalanan di Kepulauan Nias. Pada waktu itu ada berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang meminta saya membuka, tetapi saya katakan saya tidak bisa masuk membuka pelayanan kaum marginal tanpa diutus oleh Tuhan. Bagi saya, membuka sebuah pelayanan tanpa diutus oleh Tuhan itu sulit mengerjakannya, capek, karena dengan kekuatan kepintaran kita. Tapi kalau diutus Tuhan itu menjadi tanggung jawab Tuhan. Dan benar Bapak Ibu Saudara yang kekasih, prinsip-prinsip nilai-nilai yang saya miliki ini, dan itu saya pertahankan sampai hari ini. Dan apa yang terjadi satu ketika saya berdoa di menara doa, maka suara Tuhan berbicara kepada saya. Pada waktu itu di tahun 2014, Tuhan berkata, hambaku, aku utus engkau untuk masuk ke Kepulauan Nias. Aku mengasihi umat-umatku di sana. Wow, saya pikir sebuah keistimewaan. Tuhan begitu mengasihi umat-umatnya di Kepulauan Nias, khususnya orang-orang yang terabaikan, yang tersisihkan, atau kaum marginal, atau orang-orang gila yang di jalanan. Akhirnya saya masuk ke Kepulauan Nias, dan apa yang terjadi? Karena disuruh Tuhan, begitu saya telepon terhadap seorang anak Tuhan, dan dia menjemput di bandara, dan sebelumnya terjadi percakapan, dia berkata, saya siapkan beberapa pertapakan tanah, Pak Yakub silahkan memilih. Dan ketika waktu itu, begitu sampai di Bandara Binaka, saya dijemput, dan kemudian saya ditunjukkan ke lokasi-lokasi tanah. Ada yang 2,5 hektar, ada yang 1,5 hektar. Tetapi yang terakhir adalah kurang lebih 8 rantai. Dan ketika saya berdoa di tempat-tempat tersebut, tetapi di tempat yang 8 rantai ini, kalau ukuran 8 rantai itu sekitar 2.200 sekian meter persegi. Dan Tuhan katakan, di sini aku akan memulaikan kerajaanku. Dan saya sampaikan kepada bapak tersebut yang menyiapkan tanah, dan saya akan sebut, saya tidak akan sebutkan namanya. Dan ketika waktu itu dia juga merasa heran, kenapa harus yang kecil sementara ada tanah yang lebih besar, lebih lebar. Dan saya hanya berkata, Tuhan memulaikan pekerjaannya tidak pernah dari mulai yang besar, tapi dari yang kecil. Dan Tuhan akan memulaikan kerajaan dari tempat ini, saya bilang. Dan akhirnya diiyakan, diuruslah surat-suratnya, dan selesai akhirnya, dan itu dihibahkan kepada kami. Dan pada akhirnya ditanya berapa dana untuk pembangunan. Saya hanya cukup bilang 50 juta. Dan saudara, setelah diberikan 50 juta, saya kembalikan kepada dia, saya angkat dia sebagai bendahara, dan saya serahkan kembali, dan ada beberapa bantuan dari donatur saya serahkan kepada dia, jumlahnya tidak banyak, ya, separuh daripada pemberian dia dari 50 juta ini. Akhirnya dia bertanya, kapan ini dimulai? Saya bilang minggu depan. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dimulailah pembangunan tersebut, sekalipun banyak sekali tantangan dan rintangan. Dari mulai perbatasan tanah diganggu, pancang yang dipindahkan,
Bapak Ibu ya. Sampai akhirnya sempat ditutup jalan, masuk aset yayasan, pasang pelangkat dimintain oleh beberapa pemuda, ada juga kelompok-kelompok yang ingin membakar mobil dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan membela. Karena apa? Karena Tuhan yang menyuruh, bukan keinginan kemauan kami. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selanjutnya pembangunan terus berjalan. Dan satu ketika setelah selesai pembangunan tersebut, kami membuat ibadah pembukaan. Dan Bapak tersebut bersaksi. Dia bilang, saya heran. Kenapa pembangunan gedung ini yang Pak Yakub katakan hanya cukup 50 juta dan ternyata saya tahu jumlahnya ratusan juta. Tetapi saya tidak bisa menolak. Setiap dia minta bahan ini beli. Saya menurut saja. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Kenapa begitu selesai pembangunan ini, uang saya di peti besi itu tidak berkurang, bahkan bertambah. Dan Bapak tersebut yang memberikan tanah dan bangunan tersebut, dia merasa heran. Baru kali ini menerima mujizat melalui hambanya. Sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini. Saya keluarkan uang begitu besar ratusan juta, tetapi tidak berkurang, bahkan bertambah. Dan saya bilang, inilah mujizat terulang kembali peristiwa Elia dengan janda Sarfat. Karena janda Sarfat menerima mujizat karena mendengarkan kata hamba Tuhan. Dia lebih mendengar kata Tuhan melalui hambanya. Dan dia tanpa protes, dia tanpa sanggah, diselesaikan bangunan tersebut. Sampai akhirnya selesai. Dan akhirnya dihuni oleh pasien-pasien disabilitas mental yang dari jalanan dan maupun dari rumah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disinilah tempatnya. Bagaimana? Yaitu ketika kita menurut kata Tuhan, ketika kita mendengar suara Tuhan daripada suara diri sendiri, maka mujizat itu akan terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimanakah dengan kita sekarang? Apakah kita menurut kata Tuhan ataukah kata diri sendiri? Dan bagi kita yang merasa diri seorang hamba Tuhan, apakah kita ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, ataukah hamba Tuhan yang memakai nama Tuhan? Ketika kita hamba Tuhan dipakai Tuhan, maka kemanapun semuanya akan dimudahkan oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Kiranya renungan firman Allah pada kesempatan sore hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Horas menjua-jua Yahobu. God bless you.